Shalom. Selamat datang dan salam berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat pagi. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini adalah Ibu Pendeta Melvina SPH. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars PPR GTM. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah kepada Ibu Pendeta Melvina SPH dengan kasih disilakan. Pujian dan syukur patut kita naikkan oleh karena kasih dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam rapat lengkap tahunan pengurus PPR GTM Lingkup Sinode tahun 2023. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Hidup Jemaat 249.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita tiba pada pembacaan Mazmur. Kita baca secara berbalasan dan Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian membesarkan nama Tuhan. Dipersilahkan persembahan pujian solo dari para klasis atas nama Tio.
sampaikan terima kasih untuk pujian yang luar biasa dari anak kekasih kita, Dio. Kita masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus untuk memampukan kita memahami firman-Nya. Kita berdoa. Pada pagi hari ini Bapa di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh sukacita menaikkan puji dan syukur atas kasih dan perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh dimungkinkan untuk bersekutu di tempat ini, di dalam kegiatan pembukaan rapat lengkap tahunan PPR GTM Sinode. Kami sungguh mengimani bahwa semua ini boleh terjadi semata-mata karena kasih dan perkenanan Tuhan. Dan di tengah-tengah kebersamaan kami dalam ibadah pembukaan pada saat ini, telah tersedia firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi setiap kami, sehingga firman-Mu yang akan kami pelajari bersama boleh kami pahami dan boleh kami jadikan sebagai penuntun di dalam menjalani kehidupan kami, khususnya di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan kepada kami, secara khusus dalam persekutuan perempuan Gereja Beraja Mamasa. Perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk mampu menyampaikan firman-Mu ke tengah-tengah umat-umat-Mu pada saat ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami umat-umat-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi bahan perenungan kita pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 11. Karena pembacaan ini agak panjang, kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian membacakan ayat-ayat yang genap. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 11. Kita mulai pembacaan kita. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu,
Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari perikop pembacaan kita saat ini kita merenungkan dengan judul perenungan mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Allah. Saudara-saudara, dalam sebuah komunitas, ya ini kita berbicara secara umum, dalam sebuah komunitas yang dikepalai oleh seorang pemimpin, maka si pemimpin akan menjadi panutan bagi anggota komunitas itu, khususnya dalam hal bagaimana mereka bertindak. Ya, kalau pemimpinnya berjalan ke kanan, anggotanya juga pasti akan berjalan ke kanan. Atau sebaliknya, kalau pemimpinnya berjalan ke kiri, begitu juga dengan anggotanya. Ini gambaran keadaan hidup dalam sebuah komunitas secara umum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa gereja memiliki 3 wujud, yaitu yang pertama pribadi atau orang-orang secara pribadi. Yang kedua, wujud gereja yang kedua yaitu persekutuan, merupakan perkumpulan pribadi-pribadi yang menjadi pengikut Yesus. Dan yang ketiga, gereja sebagai lembaga. Dan ketiga wujud gereja ini, yang menjadi kepala di dalamnya adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga gereja berkarya dalam pekerjaan pelayanan sesuai dengan kehendak sang kepala gereja, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu, ketika gereja mau berpikir bagaimana supaya kemajuan dalam pelayanan itu tercapai, maka selalu harus didasarkan pada kehendak Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Ya, memang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak disangkal ada banyak cara yang bisa kita tempuh untuk mencapai suatu kemajuan dalam sebuah komunitas, termasuk dalam persekutuan gereja. Tetapi tidak semua bisa kita lakukan sebagai gereja, karena tidak semua hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, contohnya ketika gereja menerima suap demi untuk membiayai sebuah program, ya, misalnya ada program yang membutuhkan biaya dalam sebuah gereja dan program itu sangat penting untuk kemajuan dalam pelayanan, dan tiba-tiba ada orang yang menawari
sesuatu dengan komitmen di belakangnya, itu adalah contoh upaya atau contoh bagaimana mengupayakan kemajuan dalam pelayanan tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun ini hanya contoh saja karena itu tidak mungkin terjadi dalam gereja, apalagi dalam lingkup gereja Toraja Mamasa. Ya, ini hanya sebagai contoh bagaimana upaya atau mengupayakan kemajuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk mewujudkan kemajuan, tetapi karena hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sangat tidak patut untuk dilakukan. Untuk mewujudkan kemajuan dalam pekerjaan pelayanan, tentu dibutuhkan peran aktif dari semua pihak yang ada di dalamnya untuk memberikan sumbangsi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, baik itu sumbangsi berupa pikiran, tenaga, waktu, bahkan materi sekalipun. Dalam sebuah persekutuan yang terdiri dari banyak anggota, supaya semua kemampuan yang ada dalam diri masing-masing anggota bisa digunakan dengan baik dan dikelola dengan baik untuk kemajuan pelayanan, maka sangat penting ada waktu untuk duduk bersama, untuk menyatukan pandangan, supaya ada acuan bersama dan dijadikan sebagai pedoman untuk berjalan bersama-sama dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan. Dan tentu kita sadar bersama bahwa itulah yang akan kita laksanakan melalui rapat lengkap tahunan PPR GTM Sinode saat ini. Kita hadir untuk duduk bersama, menyatukan pandangan, untuk kembali membicarakan acuan-acuan yang akan kita jadikan sebagai pedoman untuk berjalan bersama dalam pelayanan kita, khususnya dalam lingkup Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa. Kita juga sadar bahwa pertemuan atau rapat besar seperti ini, di mana di dalamnya dipertemukan pribadi-pribadi yang memiliki banyak perbedaan, tentu ada kesulitan tersendiri untuk menyatukan pendapat atau melahirkan suatu keputusan yang akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman bersama dalam tanggung jawab pelayanan. Karena itu sebelum kita melaksanakan tanggung jawab kita dalam kegiatan rapat tahunan PPR GTM Sinode saat ini, mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Tentu firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana pada saat itu ada pertentangan pendapat tentang orang-orang Kristen mengenai perlu atau tidaknya orang-orang Kristen non-Yahudi bersunat. Dan pada saat itu ada dua versi mengenai hal ini. Orang-orang Kristen Yahudi memandang bahwa mereka yang menjadi Kristen di luar Yahudi perlu mengikuti ketetapan Musa, dan versi yang kedua adalah orang-orang Kristen non-Yahudi tidak perlu melakukan hal itu. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Dan kita melihat bagaimana mereka atau bagaimana keputusan dapat diambil. Keputusan yang diambil itu didasarkan pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan inginkan bagi umat-umat yang percaya kepadanya. Dan keputusan itu diambil didasarkan pada
firman Tuhan, yaitu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan terletak pada sunat atau tidak bersunat. Dari kisah ini kita belajar bahwa rapat atau sidang gerejawi dilakukan sebagai wadah untuk membicarakan dan memutuskan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk kemajuan pelayanan dalam persekutuan, dan keputusan-keputusan akan mudah diambil kalau kita selalu berdasarkan pada firman Tuhan. Bukan berdasarkan pada kehendak manusia, bukan berdasarkan pada kemauan manusia, bukan untuk memuaskan manusia. Tetapi rapat atau sidang yang dilakukan adalah untuk menyuarakan kehendak Tuhan. Bukan suara jemaat, bukan suara klasis, tetapi untuk menyuarakan kehendak Tuhan. Ya, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang terjadi dalam rapat-rapat atau sidang-sidang gerejawi itu, apakah itu di tingkat jemaat, di tingkat klasis atau sinode, ada orang yang merasa tidak puas atau ada orang yang merasa kecewa dengan hasil keputusan rapat atau sidang, karena memang keputusan yang diambil tidak didasarkan pada keinginan manusia, tidak didasarkan pada bagaimana kita memuaskan manusia, tetapi didasarkan pada kehendak Tuhan. Jadi sama halnya dengan hasil sidang di Yerusalem, ada pendapat dari kelompok tertentu yang tidak menjadi hasil keputusan karena memang hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita heran kalau dalam rapat-rapat yang kita laksanakan, apakah itu dalam tingkat jemaat, dalam persekutuan kategorial, tingkat klasis atau tingkat sinode, ya selalu ada orang-orang yang merasa kecewa, ada orang-orang yang merasa tidak puas. Karena memang tidak semua hal yang disuarakan harus menjadi keputusan, dan tidak semua hal yang disuarakan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang hadir sebagai utusan dari Persekutuan Perempuan Seklasis, Persekutuan Perempuan Klasis CGTM, diutus oleh klasis masing-masing karena tentu mereka dipercaya dapat mewakili klasis untuk menyumbangkan hasil pemikiran demi untuk kemajuan Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa, dan bahkan Persekutuan Gereja Toraja Mamasa secara umum. Saya percaya ibu-ibu sekalian adalah ibu-ibu yang memiliki pemikiran yang cemerlang, memiliki wawasan yang luas, dan pengalaman yang cukup, sehingga akan mudah untuk menemukan ide-ide untuk disumbangkan demi untuk kemajuan pelayanan. Kurang lebih 71 orang yang akan mengadakan rapat dalam kegiatan rapat lengkap tahunan PPR GTM tingkat sinode ini. Dan bisa dibayangkan banyaknya ide-ide dan pemikiran-pemikiran luar biasa dari kurang lebih 71 ibu-ibu hebat ini. Namun kita tahu bersama bahwa itu adalah hal yang wajar dalam sebuah rapat. Perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pemikiran adalah sesuatu yang wajar. Sekali lagi dibutuhkan kebijaksanaan untuk selalu mencari kehendak Tuhan, sehingga segala sesuatu yang menjadi keputusan diputuskan berdasarkan kehendak Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan dalam kegiatan kita pada saat ini semuanya diperuntukkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus sebagai Sang Kepala Gereja.
Mari kita bersidang dengan baik, dengan mengutamakan kehendak Tuhan, menyuarakan kehendak Tuhan, bukan untuk mencari kepuasan kita sebagai manusia. Sehingga ketika nantinya ada ide-ide, ada usulan-usulan yang mungkin tidak terkabar sebagai keputusan atau mungkin tidak dipertimbangkan sebagai sesuatu hal yang bisa dibahas dalam rapat, tidak ada di antara kita yang pulang ke kelas masing-masing dengan kecewa. Kita selalu percaya bahwa apapun hasil dari kegiatan kita pada saat ini, semuanya didasarkan pada kehendak Tuhan dan semuanya bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah dalam sepanjang persidangan kita ini kita selalu merasakan sukacita dalam menjalankan tanggung jawab ini, karena kita sadar kita hadir di sini untuk menyuarakan suara Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Amin. Kita masuk dalam tahbisan rapat lengkap tahunan pengurus PPR GTM Lingkup Sinode yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Bapak Ketua Umum Gereja Toraja Mamasa. Dengan kasih kami persilahkan. Kita akan berdiri. Rapat lengkap tahunan DPR Lingkup Sinode tahun 2023 dengan tema Aku adalah yang awal dan yang akhir, subtema perempuan tangguh, dibuka di dalam nama Allah Tunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa yang telah melaksanakan tahbisan rapat lengkap tahunan pengurus PPR GTM Lingkup Sinode tahun 2023. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan MKB 211 baik yang pertama sampai baik yang ketiga. Di samping itu kita memberikan persembahan-persembahan syukur kita.
kita satu di dalam doa syafaat dan juga kita mendoakan persembahan-persembahan kita. Dalam doa syafaat kita mendoakan secara khusus beberapa pengurus PPR GTM Sinode yang tidak hadir oleh karena berbagai-bagai halangan. Ibu Ketua 2 tidak hadir karena suaminya menjalani operasi di Makassar pada hari ini. Ibu Agustina Mangeten juga suaminya sementara dirawat di Makassar. Kemudian Wakil Sekretaris Ibu Dewi Maranata dan Ibu Novita Belubesi sedang mengikuti ujian Latpin 3 di Makassar, dan Ibu Salmiati yang saat ini masih dalam keadaan duka cita atas meninggalnya orang tua kekasih. Kita satu di dalam doa syafaat. Kembali kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, pemilik kehidupan kami, atas kasih dan tuntunanmu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pembukaan rapat lengkap tahunan pengurus Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa pada saat ini. Berkenanlah Tuhan atas ibadah kami ini sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan kami. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga peserta dari pengurus Persekutuan Perempuan klasis Gereja Toraja Mamasa boleh tiba dengan selamat di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti rapat lengkap tahunan Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa tahun 2023. Mereka boleh menempuh perjalanan dari tempat masing-masing hingga boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat. Kami percaya karena tuntunan Tuhan. Olehnya itu, bersama dengan saudara-saudara kekasih kami bersyukur kepada Tuhan. Dan pada saat ini, kami berdoa bagi pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan rapat lengkap tahunan pengurus PPR GTM Lingkup Sinode yang akan berlangsung mulai pada hari ini sampai esok hari. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga dari awal hingga selesainya seluruh rangkaian rapat lengkap tahunan PPR GTM Lingkup Sinode ini boleh berjalan dengan baik, boleh berlangsung dengan baik semata-mata karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Berkati setiap peserta yang akan mengikuti kegiatan ini dari hari pertama sampai hari terakhir. Karuniakan kesehatan kepada mereka sekalian, karuniai mereka hikmat sehingga mereka mampu melahirkan ide-ide yang baik untuk kemajuan pelayanan dalam lingkup PPR GTM Sinode secara khusus, bahkan dalam lingkup Gereja Toraja Mamasa secara umum. Kami juga berdoa bagi panitia dan semua pihak yang terlibat di dalam mendukung berlangsungnya dengan baik akan kegiatan ini. Juga Jemaat Sion Baru yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan, bahkan jemaat sekelas Lambanan yang turut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan ini. Berkatilah jerih lelah hamba-hambamu ini, sehingga tidak menjadi kesia-siaan, tetapi di dalamnya mereka boleh menikmati sukacita dan berkat-berkat Tuhan, dan terlebih
terlebih apa yang mereka lakukan, segala bentuk partisipasi mereka dalam menyukseskan kegiatan ini akan menjadi pelayanan yang membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa jikalau masih ada rekan-rekan kami, khususnya peserta rapat yang saat ini masih berada dalam perjalanan, berkati juga mereka sehingga mereka pun boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat oleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi pengurus PPR GTM Sinode dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, khususnya selama rapat di tempat ini berlangsung. Berkati juga hamba-hambamu ini dengan kekuatan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk mampu mengemban tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa bagi beberapa pengurus sinode yang tidak hadir oleh karena berbagai-bagai halangan, Ibu Ketua 2 yang tidak hadir karena mendampingi suami yang akan menjalani operasi pada hari ini. Berkati hambamu ini, berkati proses operasi yang akan dijalani oleh suami hambamu ini sehingga boleh berjalan dengan baik, boleh berlangsung dengan baik, dan dapat membawa hasil yang terbaik pula sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga Ibu Agustina Mangeten yang saat ini sementara mendampingi suami yang saat ini dalam masa-masa pemulihan selesai operasi. Berkati juga hambamu sekeluarga, berkati suami yang saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan, sehingga segala bentuk upaya-upaya pemulihan yang dilakukan boleh membawa hasil yang terbaik, boleh membawa kesembuhan dan pemulihan total dalam kehidupan suami hambamu ini. Juga kami berdoa bagi Ibu Dewi Maranatha dan Ibu Nobita Belubesi yang saat ini sedang berada di Makassar mengikuti ujian Latpin 3. Berkati juga kedua hambamu ini. Berkati dalam setiap proses yang dijalani sehingga juga boleh berjalan dengan baik, dan di dalamnya kedua hambamu ini boleh menikmati hasil yang terbaik. Ibu Salmiati yang saat ini masih dalam keadaan berduka atas meninggalnya orang tua kekasih beberapa waktu yang lalu, biarlah Tuhan terus-menerus memberkati, menguatkan, menghibur, dan menopang hambamu ini, sehingga dalam menghadapi pergumulan karena duka cita tetap kuat bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan, dan senantiasa merasakan penghiburan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan. Kami pun berdoa bagi segenap keluarga yang ditinggalkan oleh ibu-ibu kekasih yang boleh hadir demi untuk melaksanakan tanggung jawab di tempat ini. Berkati juga mereka di tempat mereka masing-masing, seperti Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami di tempat ini, dan biarlah mereka senantiasa mampu menjadi penopang dan pendukung yang baik bagi hamba-hambamu ini dalam mengemban tanggung jawab pelayanan di ladang Tuhan. Kami berdoa membawa kepadamu akan persembahan syukur yang telah kami berikan di tengah-tengah ibadah kami. Berkatilah persembahan ini sehingga boleh dikelola dengan baik untuk menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan berkati hidup jemaatmu yang telah memberikan persembahan ini sehingga senantiasa berkelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan. Kami pun berdoa bagi pengurus Badan Pekerja Majelis Sinode yang boleh hadir bersama-sama dengan kami, pengurus kategorial tingkat sinode yang juga boleh ada bersama-sama dengan kami, segenap undangan yang sudah hadir. Kiranya Tuhan juga memberkati kehadiran mereka, sehingga
boleh menjadi sumber sukacita di tengah-tengah kebersamaan kami, menjadi berkat dalam kehidupan hamba-hamba, dan terlebih menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan perempuan gereja Toraja Mamasa. Dan jikalau masih ada undangan yang saat ini juga masih dalam perjalanan, tibakan juga mereka di tempat ini dengan segala selamat, dan kami boleh mengikuti rangkaian kegiatan kami pada saat ini dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan, doa syukur kami bawa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bersama-sama berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 339, Majulah Sekali Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Lakukanlah rapat tahunan ini dalam damai dan sejahtera, dan arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, agar oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah dalam pengharapan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini.